Halo adik-adik, selamat datang di channel Ayo Sekolah Simak, Ayo Sekolah Fisika, Matematika, dan Kimia bersama saya Mr. YV. Pada video kali ini kita akan belajar materi fisika tentang menentukan besar dan arah resultan vektor dengan metode grafis. Dalam menentukan besar dan arah resultan vektor dengan metode grafis ini, kita terlebih dahulu menggambarkan resultan vektor dengan menggunakan metode poligon ataupun metode jajar genjang. Besar resultan vektor dapat kita peroleh dengan mengukurnya secara langsung menggunakan penggaris. Dan arah dari resultan atau penjumlahan vektor itu terhadap suatu titik acuan, biasanya titik acuan itu diambil terhadap sumbu X, dapat kita ukur dengan menggunakan busur derajat. Menentukan resultan vektor dengan cara mengukur secara langsung, jadi bukan menghitung dengan rumus, disebut dengan metode grafis. Kita akan belajar langkah-langkah untuk menentukan resultan vektor dengan menggunakan metode grafis. Misalkan kita akan menjumlahkan vektor perpindahan P yang besarnya 9 km ke timur dan vektor perpindahan Q yang besarnya 5 km ke utara. Kita lihat langkah yang pertama, dengan memakai skala 1 km sama dengan 1 cm, kita dapat menggambarkan panah untuk mewakili vektor pertama, misalnya vektor P, yang panjangnya 9 km menjadi 9 cm, kemudian ke arah timur dengan menggunakan penggaris dan busur derajat seperti yang ditunjukkan pada gambar. Kita dapat membuatkan sumbu X dan Y-nya, kemudian kita mengukur vektor P 9 cm dengan menggunakan penggaris panjang 9 cm mewakili besar vektor P yaitu sebesar 9 km. Kemudian sudutnya sebesar 0 derajat. Kemudian yang kedua, kita dapat menggambarkan panah untuk mewakili vektor kedua dengan skala yang sama yaitu 1 km sama dengan 1 cm. Vektor keduanya vektor Q berarti sepanjang 5 cm ke utara. Kemudian kita tempatkan vektor Q ini di ujung vektor pertama seperti yang ditunjukkan. Kemudian dengan penggaris kita gambar vektor Q-nya sepanjang 5 cm. Dan sudutnya terhadap sumbu X sebesar 90 derajat karena berarah ke utara. Kemudian jika ada lebih dari 2 vektor, kita dapat melanjutkan menjumlahkan vektor dengan menggambarkan pangkal vektor di ujung vektor sebelumnya seperti yang dijelaskan pada langkah 2. Dalam contoh ini kita hanya memiliki 2 vektor, jadi kita telah selesai menempatkan panah dari ujung ke ujung dari vektor. Kemudian kita gambarkan panah dari ekor vektor pertama ke kepala vektor terakhir seperti yang ditunjukkan pada gambar. Maka kita dapat mengetahui resultan atau jumlah dari vektor P plus Q. Kita mengukur dengan penggaris, kita dapatkan panjang vektor resultannya yaitu P plus Q sama dengan 10,3 cm. Kemudian kita mengukurnya menggunakan busur, kita dapatkan sudutnya sebesar 29,1 derajat terhadap sumbu X. Karena skala 1 cm sama dengan 1 km, maka total perpindahan atau resultan perpindahan P plus Q ini sama dengan 10,3 cm dikali 1 km per cm sama dengan 10,3 km pada arah 29,1 derajat terhadap sumbu X. Oke, berikutnya kita akan membahas contoh soal. Kita lihat contoh soal yang pertama. Tentukan besar dan arah resultan 3 vektor gaya F1 sama dengan 35 Newton ke timur, F2 sama dengan 30 Newton ke timur laut, dan F3 sama dengan 20 Newton ke arah barat laut. Dengan menggunakan penggaris dan busur derajat, kita dapat menggambarkan ketiga vektor gaya tersebut dengan menggunakan skala
Newton sama dengan 1 cm. Maka kita gambarkan terlebih dahulu vektor F1 sama dengan 35 Newton sepanjang 7 cm dengan menggunakan penggaris ke arah timur seperti yang ditunjukkan pada gambar. Kemudian kita dapat menggambarkan vektor F2 ke arah timur laut yang besarnya 30 Newton, tetapi kita menggambar sepanjang 6 cm dengan menggunakan skala. Karena ke arah timur laut berarti sudutnya 45 derajat terhadap sumbu X. Kita mengukurnya dengan menggunakan busur derajat sebesar 45 derajat. Kemudian kita menggambar vektor F3 yang besarnya 20 Newton. Kita gambar sepanjang 4 cm dengan menggunakan skala. Karena ke arah barat laut berarti kita mengukurnya sebesar 45 derajat terhadap sumbu X negatif dengan menggunakan busur derajat. Kemudian ketiga vektor ini kita gambarkan dengan menggunakan metode poligon untuk mendapatkan vektor resultannya, yaitu F1 tambah F2 tambah F3 seperti yang ditunjukkan pada gambar. Menggunakan metode poligon berarti kita gambarkan terlebih dahulu vektor F1 sepanjang 7 cm, kemudian kita gambarkan vektor F2 dengan pangkal vektor F2 di ujung vektor F1, seterusnya kita gambarkan vektor F3 dengan pangkal vektor F3 di ujung vektor F2. Maka kita mendapatkan panjang vektor R dengan menggunakan penggaris, dan arah dari vektor R ini atau vektor resultan atau vektor penjumlahan dari ketiga gaya ini kita ukur terhadap sumbu X positif dengan menggunakan busur derajat. Maka kita dapatkan seperti yang ditunjukkan pada gambar, vektor resultannya sepanjang 11 cm dan arahnya 40 derajat terhadap sumbu X positif. Karena skala 5 Newton sama dengan 1 cm, maka besar vektor R ini atau vektor penjumlahan atau vektor resultan dari F1, F2, dan F3 ini sebesar 11 cm dikali 5 Newton per cm, maka sama dengan 55 Newton pada arah 40 derajat terhadap sumbu X positif. Oke, kita lihat contoh soal yang kedua. Dua kuda Sam dan Bob menyeret kereta luncur yang memuat kendi yang berisi sirup. Kedua kuda menarik dengan gaya horizontal yang sama, besarnya 1500 Newton di bagian depan kereta luncur. Gaya akibat Sam bekerja pada arah 15 derajat utara timur dan gaya akibat Bob adalah 15 derajat selatan dari timur. Menggunakan metode grafis, menggambar dengan poligon dan jajar kenja untuk menentukan besarnya dan arah resultan gaya yang diberikan pada kereta luncur oleh dua kuda tersebut. Pertama, kita menyelesaikan soal ini dengan menggunakan metode grafis, tetapi kita menggambarnya dengan metode poligon. Kita tahu bahwa gaya tarik kedua kuda yaitu sama, sebesar 1500 Newton, dan kita gunakan skala 1 cm sama dengan 200 Newton. Maka dengan penggaris kita dapat menggambarkan kedua gaya tersebut sepanjang 7,5 cm dengan menggunakan busur. Kita gambarkan arah kedua gaya tersebut pada 15 derajat terhadap sumbu X. Maka untuk gaya Fs kita ukur sepanjang 7,5 cm dengan penggaris dan dengan menggunakan busur dengan sudut 15 derajat terhadap sumbu X seperti yang ditunjukkan pada gambar. Kemudian kita gambarkan gaya FB 15 derajat terhadap sumbu X dan sepanjang 7,5 cm. Maka kita dapatkan resultan dari kedua gaya tersebut yaitu FB tambah Fs. Kita ukur dengan menggunakan penggaris, kita dapatkan 14,5 cm. Dari gambar ini kita tahu bahwa sudut atau arah dari vektor resultan ini sebesar 0 derajat. Dari gambar kita peroleh resultan dari kedua gaya adalah 14,5 cm dengan arah 0 derajat terhadap sumbu X atau pada arah timur. Karena skala 200 Newton sama dengan 1 cm, maka besarnya
vektor resultan R adalah 14,5 cm kali 20 Newton per cm, yaitu sama dengan 2900 Newton pada arah 0 derajat terhadap sumbu X positif. Kemudian kita juga dapat menyelesaikan soal ini dengan menggunakan metode grafis, tetapi kita menggambarnya dengan metode jajar genjang. Hasilnya juga sama. Kita tahu bahwa kedua gaya tadi besarnya 1500 Newton dan kita menggambarkan besar kedua gayanya sepanjang 7,5 cm dan sudut 15 derajat terhadap sumbu X, karena skala yang kita ambil 1 cm sama dengan 200 Newton. Kita gambarkan dengan menggunakan metode jajar genjang seperti yang ditunjukkan pada gambar. Metode jajar genjang berarti kedua gaya kita gambarkan titik pangkalnya pada satu titik. Kemudian kita buatkan dua garis yang sejajar dengan kedua gaya dan kita dapat menunjukkan resultan vektornya dengan menarik pangkal pada titik yang sama dengan pangkal kedua gaya. Maka kita ukur dengan menggunakan penggaris, kita dapatkan 14,5 cm panjang resultannya seperti yang kita dapatkan pada metode poligon, dan besarnya 2900 Newton pada arah 0 derajat terhadap sumbu X positif. Jadi sebagai catatan bahwa metode grafis ini, jika kita gambar vektornya dengan menggunakan metode poligon, bisa juga kita gambarkan vektornya dengan menggunakan metode jajar genjang. Kemudian kita ukur secara langsung besarnya vektor resultan dengan menggunakan penggaris ataupun sudutnya dengan menggunakan busur derajat. Hasilnya sama.